Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, Bapak Ibu wali murid dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kecukupan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, Bapak Ibu wali murid dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita memasuki hari terakhir di bulan Dzulhijjah dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru bagi umat Islam, yaitu 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru Islam, mudah-mudahan di tahun baru Muharram kita senantiasa akan menjadi hamba Allah yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu bertambah imannya, selalu bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Muharram, para ulama menyampaikan kepada kita ada beberapa amalan yang harus kita lakukan untuk memuliakan bulan suci Muharram 1444 Hijriah. Ada berbagai macam bentuk kesunahan-kesunahan, keutamaan-keutamaan pada bulan Muharram yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam di bulan Muharram ini hendaknya meniru, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebuah nazam yang disampaikan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Sumsal zur'a liman utwak tahil Rasul yatimim sah tasaddaq waghtasil wasi alal iyya liqalim dhufra wasu
nawasil. Ada 12 macam amalan-amalan sunnah, amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini. Yang pertama yaitu berpuasalah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa, terutama di tanggal 10 bulan Muharram, atau biasa disebut dengan puasa Asyura, karena puasa Asyura itu bisa menghapus dosa setahun yang telah kita lakukan. Dan Nabi mengajarkan ketika kita berpuasa Asyura, hendaknya diikuti dengan puasa sebelum atau puasa sesudahnya. Kita bisa puasa di tanggal 8, di tanggal 9, 10 atau tanggal 10, 11. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita jangan sampai menyamai puasanya orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu berpuasa semuanya pada tanggal 10 Muharram. Lah kita umat Islam diajarkan oleh Nabi kita hendaknya berpuasa di tanggal 10 Muharram, dibarengi dengan sebelumnya tanggal 9 Muharram atau sesudahnya tanggal 10, 11. Jadi berpuasalah, terutama di tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua adalah sholatlah, perbanyak sholat. Sholat 5 waktunya, jangan sampai ada yang bolong. Kemudian ditambah lagi dengan sholat sunat-sunat yang lain. Ada sholat tahajud, diperbanyak. Ada sholat duha, ada sholat hajat, ada sholat sunat taubat, sholat sunat qobliyah ba'diyah. Di bulan Muharram ini hendaknya diperbanyak, ditambahi kualitas ibadah sholat kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sambung silaturahim. Di bulan Muharram ini termasuk momen yang tepat kita untuk saling bersilaturahim, saling silaturahim kepada sanak keluarga, kepada sanak saudara, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada kerabat. Kita dianjurkan untuk menyambung silaturahim. Man ahabba ayyub satolahu fi rizki wa ayyun sa'alahu wa yun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya menjalin hubungan silaturahim, hendaknya menyambung tali persaudaraan. Nah, ini adalah termasuk momen yang tepat di bulan Muharram ini. Kemudian yang keempat adalah ziarah kepada orang-orang alim, kepada para wali, kepada orang-orang alim, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Di Gresik ini banyak makam-makam para wali. Ada Sunan Giri, ada Sunan Malik Ibrahim, ada makam Siti Fatimah binti Maimun. Kemudian di Masjid Jami ada Habib Bakar Asegaf, dan itu semuanya bisa kita kunjungi. Jadi ziarah ke makam orang-orang alim, ziarah ke orang-orang alim baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kemudian amalan yang kelima adalah menjenguk orang sakit. Ketika ada orang yang sakit, apalagi ini di bulan Muharram, kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sakit, kita diperintah untuk menjenguknya. Apalagi ini bertepatan dengan bulan Muharram. Kita sebagai umat Islam sangat-sangat dianjurkan untuk menjenguk saudara kita yang lagi sakit. Anak-anakku, siswa-siswi SD Irada dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keenam, amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Muharram itu adalah memakai celak mata. Memakai celak mata. Biasanya celak mata itu dipakai oleh seorang wanita atau perempuan. Tapi untuk laki-laki juga nggak ada masalah, karena Rasulullah sendiri itu juga memakai celak, yaitu celak mata. Nah, kita dianjurkan di bulan Muharram ini memakai celak mata, karena memakai celak itu juga ada manfaatnya. Di antaranya adalah untuk membuat mata kita menjadi lebih sehat. Kemudian yang ketujuh adalah usaplah kepala anak yatim. Di bulan Muharram ini, tepatnya di tanggal 10, itu dikenal dengan hari rayanya anak yatim. Lah, disitulah hendaklah kita mengusap kepala anak yatim, karena barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut sebanyak rambut yang diusap. Nah, itulah betapa Rasulullah mengajarkan kita untuk menyayangi anak yatim. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, orang yang menyantuni anak yatim itu di surga seperti ini. Jadi seperti antara jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat sekali dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian amalan yang ke-8 adalah bersedekah. Pada momen Muharram ini hendaknya kita memperbanyak sedekah kepada siapa saja, terutama kepada fakir miskin dan kepada anak yatim. Perbanyaklah sedekah, terutama di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian yang ke-9 adalah mandi. Jadi ketika menyambut tahun baru Islam tanggal 1 Muharram, kita disunahkan untuk mandi seperti mandi wajib. Pada pagi hari kita niati mandi, niat untuk menghilangkan penyakit zahiran wa batinan. Niat mandi untuk menghilangkan penyakit zahir batin. Mudah-mudahan selama setahun ke depan kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang ke-10 adalah menambah nafkah keluarga, menyenangkan keluarga, bahagiakan anak istri, bahagiakan orang tua, bahagiakan keluarga. Ketika di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10, kita dianjurkan untuk senantiasa memberikan kebahagiaan, memberikan rezeki yang lebih kepada keluarga kita, menyenangkan anak-anak kita, menyenangkan saudara-saudara kita. Kemudian yang ke-11 adalah memotong kuku. Kalau di hari-hari biasa kita dianjurkan memotong kuku, terutama di hari Jumat. Nah, ini tepat di bulan Muharram tanggal 10 kita juga dianjurkan untuk memotong kuku. Kemudian yang ke-12 adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Kalau misalkan kita sangat berat, terlalu berat, kita bisa sama teman-teman kita kumpul jadi satu, nanti dibagi, yang penting jumlahnya itu 1000. Itu amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram. Anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, Bapak Ibu wali murid dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat yang bisa kami sampaikan.
mudah-mudahan di bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini, kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.